Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta, luhuring budi, gapuraning tentrem. Jumpa kembali dengan channel Seni dan Budaya Indonesia. Semoga para pemirsa channel Karamwadi yang berada di dalam negeri dan di luar negeri selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Burung perkutut selain diambil dari manfaat anggungannya yang merdu, sebagian pecinta burung perkutut juga mengambil dari sisi mitos yang berada pada perkutut. Sebagian pecinta burung perkutut di Indonesia mempercayai bahwa burung perkutut itu memiliki yoni gaib yang bisa membantu pemiliknya untuk digunakan sebagai tolak balak dan untuk mengangkat derajat pangkat dan melancarkan ekonomi yang baru sulit. Burung perkutut juga dijadikan ikon bagi suku Tanah Jawa sebagai kelengkapan pria sejati suku Tanah Jawa pada zaman dahulu kala. Pada zaman dulu bisa dikatakan sebagai pria sejati apabila sudah memiliki curigo, garwo, wismo, turonggo, dan kulkilo. Kulkilo itu yang dimaksud adalah burung perkutut, bukan burung lainnya. Pada zaman dahulu, memiliki dan memelihara perkutut itu dianggap tingkat sosialnya itu sudah tingkat atas. Pada zaman dulu, perkutut hanya dipelihara oleh para raja dan pejabat istana. Beda dengan zaman sekarang, perkutut sudah dipelihara dan dilestarikan oleh semua kalangan, dari pejabat sampai kalangan rakyat biasa. Bahkan perkutut sekarang sudah banyak yang membudidayakannya. Dalam perkutut menyimpan 1000 misteri yang belum terungkap. Berdasarkan dari cerita turun-temurun, sisi balik yang berada pada perkutut itu memiliki filosofi dan ajaran budi luhur yang ingin disampaikan pada generasi suku Tanah Jawa zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dalam budaya Jawa mengenal dua kitab, yaitu kitab garing dan kitab teles. Kitab garing itu kitab yang ditulis dengan media benda, contohnya kitab yang ditulis di delancang atau kertas, yang tertulis di kulit hewan, yang tertulis di daun lontar, dan ditulis di bebatuan dan banyak lainnya. Sedangkan yang dinamakan kitab teles itu kitab alam yang sering disebut kitab kang tinulis ora ana ing papan lan ora gumantung ana ing centelan. Contohnya, tulis yang berada pada suara, tulis yang berada pada bentuk, dan tulis yang berada pada suatu keadaan. Kitab alam itu hanya bisa dibaca oleh perasaan yang menep, dalam bahasa Jawanya yang dinamakan wise. Keberadaan burung perkutut itu dijadikan sebagai kitab alam oleh orang Jawa. Maka terus ada yang namanya Katuranggan dan Cirimati. Ilmu Katuranggan dan Cirimati yaitu ilmu tentang wangsit yang berasal dari suara dan wangsit berasal dari bentuk dan keadaan. Ini asal-usul nama Katuranggan yang berarti itu ilmu untuk mempelajari katur atau ucapan, dan anggo itu badan, sedangkan tingkah laku itu yang dinamakan suatu keadaan. Maka tidak aneh lagi segala sesuatu yang ada yang berada di sekitar kita itu akan mempengaruhi tentang kehidupan kita. Maka di sini sangat penting manusia itu bisa mengetahui yang baik dan tidak baik yang akan memberikan dampak pada diri kita sendiri. Sekarang kita mulai membahas perkutut Katuranggan mujur. Jenis perkutut ini memiliki perilaku yang aneh. Pada posisi tidur, perkutut jenis ini nangkring sejajar dengan tangkringannya. Jenis Katuranggan mujur itu ciri mati yang berada pada kebiasaan pada saat burung perkutut tidur, yang berbeda dengan perkutut pada umumnya. Katuranggan perkutut mujur memiliki arti. Katur itu ucapan, anggan itu anggo atau badan, sedangkan mujur itu artinya kabegjan, dalam bahasa Indonesia itu keberuntungan. Arti luasnya, seseorang yang memiliki ucapan yang baik dan perilaku yang baik itu akan selalu mendapatkan kabegjan dan keberuntungan. Ini filosofi yang bisa dipetik dari Katuranggan mujur. Mitos memelihara perkutut mujur menurut cerita turun-temurun yang pernah saya dengar. Yang memelihara jenis perkutut ini akan selalu mendapatkan kemudahan dalam mengatasi segala kesulitan yang dihadapi.
dan juga selalu mendapatkan keberuntungan dalam menjalani kehidupan. Siapapun cocok memelihara jenis katuranggan ini. Hal yang perlu diingat, perkutut akan mengaruhi dalam kehidupan apabila jumlah sisik kedua kaki itu jika dihitung dengan hitungan Pontosudho itu yang hasilnya sisa 3, sisa 4, dan sisa 5. Apabila hitungannya itu jatuh peksi atau sisa 2, burung ini hanya perkutut biasa, tidak memiliki yoni atau gaibing gusti. Petuah perkutut katuranggan mujur, dengan keberadaan katuranggan ini manusia mendapatkan ajaran tentang cara berbicara yang baik, berkomunikasi yang baik, dan memiliki kelakuan yang baik sehingga akan mendapatkan segala keberuntungan. Suatu keberuntungan itu tidak datang tiba-tiba. Suatu keberuntungan itu terlahir dari usaha yang keras dengan penuh kesabaran dan penuh tanggung jawab. Setiap suatu kejadian itu hasil dari hukum sebab akibat. Kemalangan hari ini itu hasil keputusan dan tindakan kemarin. Keberhasilan hari ini itu juga hasil dari keputusan yang dikerjakan kemarin. Untuk mengetahui kehidupan yang akan datang, itu bisa melihat keputusan yang dikerjakan saat ini. Agar di masa yang akan datang mendapatkan nasib yang mujur dan keberuntungan, hari ini yang harus dilakukan, menenangkan diri untuk mengambil keputusan yang bisa menguntungkan untuk pribadi sendiri dan kepada orang lain. Setiap peristiwa dalam hidup adalah menentukan suatu keputusan, dan setiap keputusan yang diambil akan berdampak baik dan buruk bagi manusia, dan dampak itu akan dirasakan untuk selamanya. Keputusan yang diambil saat ini bisa menghadirkan kebahagiaan atau kesedihan di masa yang akan datang. Bukan hanya untuk satu orang saja, akan tetapi untuk sebuah keluarga dan masa depan generasi yang akan datang. Maka hanya dengan mengambil keputusan yang tepat pada saat posisi hati dan pikiran dalam keadaan tenang, itu biasanya akan didapatkan keputusan yang benar. Kesimpulannya, agar mendapatkan keberuntungan itu tidak cukup memelihara perkutut saja, akan tetapi harus bisa membaca dan memahami makna dari pelajaran katuranggan yang ada dan bisa menerapkan dalam menjalani hidup di dunia ini. Pada kenyataannya, saat seseorang mengambil keputusan dengan tenang, dia pasti akan punya masa depan yang bahagia. Tetapi di saat seseorang mengambil keputusan untuk menenangkan hatinya sendiri, itu hanya akan memberikan beragam penderitaan dan kesedihan di masa depan. Demikian pengetahuan tentang perkutut katuranggan mujur yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Tentang kebenarannya, para pemirsa lah yang bisa menilai. Apabila suka konten ini, berikan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan konten terbaru dari channel Kalempati. Semoga semua makhluk hidup yang kelihatan dan tidak kelihatan terbebas dari duka dan derita. Rahayu, rahayu, rahayu saking sangkan paraning dumadi.